Hai guys, hai teman-temanku semua, bertemu kembali di Santi Tarot. Salam mesra dari saya, apa kabar semua? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan dia yang bersumpah akan bersama-sama kamu hinggalah akhirnya nanti. Teman-teman, di tema readingan hari ini kita akan cuba mengupas siapakah seseorang ini yang sudah bersumpah dengan dirinya akan sehidup semati dengan dirimu, walau apapun rintangan yang ada di antara kalian. Baiklah, kita teruskan saja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa genre reading ini tidak semestinya akan resonate dengan semua orang. Berbijaksanalah dalam menyikapi setiap readingan yang dibentangkan. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita akan cuba mulakan ya, dan kita akan cuba menarik energi seseorang ini. Okey, let's see. Kita cuba tarik energi seseorang dan cuba lihatkan ciri-ciri seseorang ini ya, yang bersumpah akan sehidup semati dengan dirimu walau apapun rintangan yang ada di antara kalian. Siapakah orang ini? Ciri-ciri seseorang yang bersumpah akan sehidup semati dengan dirimu walau apapun rintangan yang ada di antara kalian. Kelegaan, wow. Saya menangkap energi seseorang yang cukup santai ya. Saya menangkap energi seseorang yang benar-benar nyaman ketika bersama dengan kamu. Contoh yang terbaik teman-teman, jikalau kalian ini jarang bertemu atau mungkin ya jarang sekali untuk mendapatkan peluang untuk bertemu satu sama lainnya. Nah, mungkin juga ada yang video call ya, tetapi ketika mendapatkan kesempatan itu, dia cukup lega ketika dapat melihat atau menatap wajah kamu ya. Dia sedar bahawa hubungan ini masih berjalan, kamu masih ada untuk dirinya. Begitu seperti menarik nafas lega, dapat berbual dengan kamu ya melalui video call ataupun pertemuan secara langsung. Daripada energi kelegaan ini, saya dapat menyerap energi seseorang yang benar-benar lega teman-teman. Benar-benar happy, benar-benar nyaman, dapat menjadi dirinya sendiri ketika dia di samping kamu. Orang ini seolah-olah ya, walaupun mungkin belum memiliki kamu, seolah-olah merasakan kamu ini adalah hak miliknya dia. Dia cukup lega asalkan dia dapat melihat kamu ya, dari kejauhan, berbual dengan kamu. Ini akan seperti memberikan dia sebuah kenyamanan, kebahagiaan, dan seperti benar-benar menyuntikkan semangat kesehariannya si dia. Orangnya cukup santai. Wow, teman-teman, kartu kedua ya, cinta sejati. Nah, di dalam hatinya teman-teman, dia sudah menganggap kamu sebagai cinta sejatinya si dia. Maka hatinya kepada kamu tidak pernah berbelah bagi ya. Dia sudah menganggap kamu seperti soulmate-nya, cinta sejatinya, dan dia dapat merasakan ketika merasakan kelegaan itu. Saya tidak tahu kombinasi kedua kartu ini juga sedikit mengindikasikan ya sebuah percintaan ataupun hubungan yang sudah lama diperjuangkan oleh orang ini. Dia seolah-olah merasa lega dan merasa berbaloi walaupun perlu memperjuangkan kamu selama ini, kerana di dalam hatinya kamu adalah cinta sejatinya. Maka pantas untuk diperjuangkan. Nah, di sini ada beberapa energi mantan teman-temannya, orang masa lalu kamu, seseorang yang pernah kamu kenali yang masih ingin kembali setelah mungkin hubungan yang jeda, tidak berkomunikasi, atau mungkin ada yang berpisah demi sebuah pekerjaan. Apapun yang terjadi ya, mungkin ada halangan-halangan lain seperti tidak mendapatkan restu orang tua ataupun siapa saja ya. Ada energi yang mengindikasikan orang ini ingin kembali, masih ingin meneruskan perjuangan ini ya, kerana kamu merupakan cinta sejatinya. Maka dia tidak akan mundur begitu sahaja. Orang yang benar-benar bersemangat ketika memikirkan dirimu. Nah, benar ya teman-teman, orang ini benar-benar cukup bahagia dengan kamu ya. Sudah ada perkataan lega dan di sini ada perkataan kebahagiaan. Menurut si dia ini teman-teman ya, tidak ada orang yang dapat menggantikan tempat kamu. Ya, dia merasa cukup nyaman, cukup bahagia, dan segala apapun yang kamu berikan kepada dia ini teman-teman benar-benar menggerakkan hatinya untuk
memperjuangkan kamu kembali. Seperti itu ya. Kerana menurut si dia, kebahagiaan itu adalah bersama-sama dengan kamu. Kita akan lihat lagi. Nah, di sini teman-teman, dengan kehadiran kartu kebahagiaan ini, sukar untuk saya singkirkan ya. Ini mungkin ada sedikit energi ex-wife, ex-husbandnya kamu ya. Mungkin seseorang yang pernah terikat dengan sebuah hubungan dengan kamu dan mungkin ya sedang jedah, sedang berpisah, ataupun ini mungkin energi mantan seperti itu ya. Seseorang yang merasakan kebahagiaan yang penuh ketika bersama dengan kamu. Nah, untuk yang lainnya, jika ini bukan energi mantan isteri atau suami, kamu ambil mana yang resonate saja. Tetapi walaupun single dan single, dia tetap merasakan kebahagiaan penuh dengan kamu. Seperti itu ya. Nah, detik ini teman-teman, seiring terbukanya kartu-kartu ini, semakin ke sini, orang ini mulai merasakan dia ditinggalkan. Saya juga tidak tahu kenapa ya, akhir-akhir ini pembacaan saya sering mengiring ya ke arah ini. Seseorang yang merasa dia ditinggalkan, seseorang yang merasakan dia diabaikan, yang kamu tidak menginginkan dirinya lagi, begitu ya. Tetapi semakin ke sini, semakin berjauhan, semakin merasakan ditinggalkan, orang ini bersumpah akan bersama-sama dengan kamu hinggalah akhirnya nanti. Energi yang semakin ketarik, semakin kamu lepaskan, apa yang terjadi, energinya semakin ketarik kepada kamu. Detik ini teman-teman ya, walaupun dia merasakan kebahagiaan penuh dengan kamu, dia benar-benar sedang rasa ditinggalkan. Mungkin ada pengabaian dari kamu. Anything can happen. Mungkin kamu di sini sekadar benar-benar sibuk bekerja ya, menguruskan urusan-urusan domestik, memfokuskan energi kamu kepada pekerjaan, anak-anak dan sebagainya, atau orang tua kamu ya. Nah, detik ini ketika fokus itu dibahagikan, dia mungkin merasakan seolah-olah ada pengabaian dari kamu di sini. Begitu ya. Ya, teman-teman, begitu sinkron sekali ya pembukaan kartu-kartunya. Di awal begitu lega dapat bertemu dengan kamu, dia menyadari ya, hakikatnya kamu adalah cinta sejatinya. Ketika hubungan kalian on off, dia ingin kembali lagi mengejar kebahagiaan ini dan detik ini merasakan dirinya ditinggalkan. Saat ini teman-teman, dari segi perasaannya tidak mekar seperti bunga ini. Sedih, kecewa. Di manakah kamu? Apakah hubungan ini sudah berakhir? Jikalau kamu benar-benar ingin mengabaikan dia, dirasa ditinggalkan, dikecewakan, kini dia bersumpah akan bersama-sama dengan kamu hinggalah akhirnya nanti. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut ya, kita cuba lihatkan seperti apakah perasaannya ke kamu detik ini. Terlepas daripada kondisi hubungan kalian ya, sama ada single dan single, bersegi-segi apapun ya, pembacaan saya sentiasa terbuka untuk semua jenis hubungan. Kita cuba lihatkan bagaimanakah perasaan terdalamnya dia ke kamu detik ini. Ini kartu yang terbuka ya. Kesedihan teman-teman, ini sama dengan the bottom of the deck tadi ya, dikecewakan dan kini merasa kesedihan. Begitu sinkron sekali lagi ya. Seseorang yang merasakan dia ditinggalkan, sedang merasakan dikecewakan dan kini merasakan sangat ya, berada dalam sangat-sangat kesedihan. Begitu sedih memikirkan kamu. Nah, ketika sedih begini teman-teman ya, saya menangkap kerana kartu ini bersebelahan dengan kelegaan. Ini lebih menunjukkan sikap yang santai. Seperti dia juga turut, walaupun dalam keadaan sedih, dia juga turut mendiamkan diri. Seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa, hanya dapat mendiamkan dirinya untuk melihatkan ke depannya nanti bagaimana. Mungkin tidak banyak pergerakan, mungkin orang ini pasif ya, walaupun dia merasakan dirinya ditinggalkan, dikecewakan, kesedihan, tidak banyak yang dapat dia lakukan. Saya tidak tahu ya teman-teman, kerana bersebelahan dengan kelegaan, ini menunjukkan seseorang yang santai, pasif, tidak bertindak. Mungkin dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Tetapi energinya ke kamu detik ini jelas terlihat ya, seseorang yang benar-benar sedih ya, ketika dia merasakan ada sisi pengabaian dari kamu. Kita lihatkan pula teman-teman. Seperti apakah perasaan kamu ke dia detik ini? Bagaimanakah pula dari pihak kamu ya? Seperti apakah pula gambaran perasaan kamu ke dia detik ini? Apakah benar ya, kamu sedang mengabaikan dirinya atau kamu pergi meninggalkan dia? Wow, dengan perkataan seperti ini teman-teman mendoakan. 50-50 ya, 50% jelas terlihat ya ketika kita sudah mengandalkan doa.
memasrahkan sesuatu itu ke tangan Tuhan ya. Obviously ya, it's either one or two. Yang berarti begini teman-teman, sebahagian daripada kamu merasakan hubungan ini memang ada banyak penghalangnya, sukar untuk dilanjutkan. Maka kamu memasrahkan kondisi ini ke tangan takdir. Maka kamu mendoakan dia ya. Ini jelas terlihat ketika kita mulai mengandalkan sesuatu itu ke arah doa teman-teman. Ini memang jelas terlihat ya. Tidak banyak yang dapat dilakukan. Mungkin ada perbezaan, halangan, sesuatu yang berbeza di antara kalian ataupun jarak jauh seperti itu ya. Di sini kamu mendoakan. Tetapi daripada perkataan mendoakan ini juga, saya menarik pada waktu yang sama, bagaimanakah perasaan terdalam kamu kepada orang ini? Sayang sekali. Begitu sayang. Kamu sangat menyayangi orang ini. Sama ada kamu benar-benar cuba mengabaikan dia, atau pada waktu yang sama, kamu berdoa ya, kerana kamu juga turut merasakan ketika dia juga diam dalam kesedihannya, tidak bertindak apa-apa. Ini memberikan kamu gambaran vice versa. Kamu juga merasakan seolah-olah ditinggalkan. Kerana sebenarnya dari pihak dia, dia ingin berjuang untuk kamu, tetapi seperti tidak banyak yang dapat dia lakukan. Nah, ketika dia diam-diaman seperti ini, pasif seperti ini, memberikan kamu gambaran, kamu juga turut ditinggalkan. Ada pengabaian ya kepada kedua belah pihak. Mendoakan, kamu memang sayang orang ini, sangat menyayangi dia. Kamu pernah cuba berkali-kali untuk melupakannya, meneruskan hidup kamu, tetapi dalam doa-doa kamu, dia kembali dan kembali lagi. Apakah ini pembuktian, tanda-tanda cinta sejati? Sukar ya, sesuatu yang sukar untuk kita tolak. You know guys, sesuatu yang berkaitan dengan hati dan perasaan ini ya, tidak akan ada orang lain dapat memahaminya kecuali kamu dan dia. Di sini sama ada kamu benar-benar memasrahkan hubungan ini, ataupun lebih mengharapkan bahawa doa kamu ni bakalan terjawab ya. Mungkin akan ada pencerahan ya, ada jalan keluar ya, ada harapan, kebahagiaan yang menanti. Kedua-dua pihak di sini mendoakan. Jikalau ada yang sudah ditinggalkan di sini, contohnya orang ini pergi ataupun berjauhan dengan kamu. Nah, di sini jelas ya, kamu benar-benar memasrahkan situasi ini ke tangan takdir. Jikalau ada jodoh, tidak akan kemana. Walaupun kamu merasakan seolah-olah ditinggalkan, hati kamu tetap memikirkan orang ini dan kamu sentiasa menghadirkan dia di dalam doa-doa kamu. Nah, di sini ketika kamu berdoa, teman-teman, kamu lihat kartu di bahagian atau di pihak si dia, kesedihan. Ya, kesedihan memikirkan mengapakah hubungan kalian berakhir seperti ini. Nah, saya tidak tahu ini mungkin hubungan cinta yang baru ataupun orang ini memang sudah pergi meninggalkan kamu. Nah, mungkin juga ada ya jarak, beda jarak di sini, berjarak jauh dengan satu sama lainnya. Yang pasti teman-teman ya, kartu di tengah ingin kembali mengejar kebahagiaan ini. Ini benar-benar menjawab ya, seseorang yang bersumpah akan bersama-sama dengan kamu sehinggalah akhirnya nanti. Kerana apa teman-teman? Kerana ini adalah cinta sejati. It's written ya, in black and white. Okey teman-teman, perasaan bercampur aduk. Detik ini dia bingung ya. Saya menangkap energinya yang cukup bingung. Dia tidak tahu keputusan yang sudah dia ambil, apa yang telah dia lakukan, apakah ini keputusan yang tepat. Ada perasaan yang bercampur aduk. Nah, ini juga mungkin buah daripada doa-doa kamu yang menyedarkan dia. Seperti saya katakan tadi ya, jikalau kalian ini berjodoh, ini tidak akan kemana, tidak akan dipisahkan ya. Walaupun berpisah dengan lautan dan sebagainya, jikalau kalian berjodoh, pasti akan disatukan lagi. Ada perasaan yang bercampur aduk dari hatinya untuk kamu detik ini. Pada awalnya ya, mungkin kamu yang lebih mengejar. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia pula yang terkejar-kejar. Di saat dia terkejar-kejar, kamu pula yang menjauh. Nah, ada energi yang seperti itu. Okey guys, kita akan lihatkan di sini ya, menggunakan kartu yang berwarna merah ini. It's one of my favorite deck ya, kerana saya sangat menyukai warna merah. Okey, we'll see. Menggunakan Lenormand teman-teman ya. Kita lihatkan dengan lebih terperinci akan ciri-ciri seseorang yang bersumpah akan sehidup semati dengan dirimu. Seseorang yang tidak akan melepaskan kamu. Nah, walaupun hubungan sedang on-off, hubungan yang jeda, ingin kembali lagi demi mengejar ya kebahagiaan ini. Kita coba lihatkan, sama ada kamu yang sedang rasa ditinggalkan atau orang ini yang merasakan dia mulai
ditinggalkan oleh dirimu. Hidup ini memang begitu teman-teman ya. Ketika kita mengejar, kita tidak dihargai. Tetapi ketika kita mulai berhenti mengejar, nah that's when all the drama start teman-teman ya. Seseorang itu akan mulai mengejar kamu. Ketika kamu sentiasa available ada untuk dirinya, dia tidak akan menghargai. Ketika kamu mulai menghilang, sebatas hanya mendoakan, dia pula yang tercari-cari. Okey guys, kita lihatkan ya ciri-ciri orang ini. Okey guys, sama ada dia yang bersiul ular ya, ataupun kamu yang bersiul ular. Nampaknya orang ini juga sangat menyukai warna merah. Orang ini orangnya pintar, orang yang banyak akal, orang yang put it this way, common sense yang baik ya, orang yang benar-benar dapat memikirkan cara, orang yang ada common sense, dapat berfikir dengan begitu pintar, banyak cara orangnya. Tetapi ada kalanya orang ini cenderung ke arah pemikiran yang ribet, overthinking ya, fikiran yang cukup membebankan kepalanya, terlalu overthinking, memikirkan masalah hidup, masalah keuangan, masalah masa depan, apa yang perlu diperbaiki, ingin beli ini, ingin beli itu, memperbaiki ini. Orang yang sentiasa ingin melakukan sesuatu. Nah ini menunjukkan orang yang banyak cara, banyak akal orangnya. Nah dengan kehadiran snake ya, sukar untuk ditepiskan, apatah lagi kartu ini berada di bawah kesedihan. I'm sorry guys, I got to repeat this ya. Apakah dia orang ketiga kamu? Ataupun kamu orang ketiga si dia? Ini jelas. Ini bukan sesuatu yang ingin saya ulangi ya. Jikalau menurut kamu bosan, bayangkan saya tarot reader yang terpaksa membaca kartu ini berulang kali. Ini sukar untuk ditepis. Orangnya orang yang bersemangat, orang yang berani. Berani menghadirkan pelbagai cara. Melakukan perkara-perkara yang berisiko, maka ini menguatkan lagi ya, cinta segitiga. Ataupun ya, orang ini sedih kerana dia sedar ini mungkin cinta segitiga dan dia tidak mahu melanjutkan ini. Maka dia bersumpah akan bersama dengan kamu sehinggalah akhir nanti tanpa sebuah ikatan. Cinta itu tidak semestinya memiliki guys. Kerana dia sedar ada batasan-batasan yang tidak dapat dia lepas. Nah, kamu kena fikirkan ini ya. Tetapi jikalau ini tidak ada kaitan dengan hubungan cinta segitiga, kamu berdiri dengan seseorang yang banyak cara. Ada kalanya kata-kata si dia ini kepada kamu ya, putar belit. Nah, dia seseorang yang ada kalanya memutar belitkan fakta. Jikalau ini bukan hubungan cinta segitiga. Tetapi orang ini banyak akal. Nah, hubungan kalian ini mungkin sebatas di social media. Mungkin kamu tidak pernah bertemu dengan orang ini. Ataupun orang ini mungkin bekerja di rumah, di atas talian, working online ya, seperti seorang tarot reader, ataupun maybe ya, another YouTuber seperti itu. Ataupun yang menonton ini merupakan tarot reader. Nah, apa saja teman-teman ya, atau kamu memang berhubungan dengan seorang tarot reader ataupun seseorang yang ada kaitan dengan seni begitu. Dia mungkin sering berada di atas panggung, sering berada dalam siaran ya, siaran TV dan sebagainya. Seseorang mungkin seorang motivator, seseorang yang banyak perbicaraan ya, seperti saya banyak ngomongnya. Seseorang yang sering melakukan sebuah persembahan, something like that. Yang pasti teman-temannya orangnya popular, dikenali oleh banyak orang lain, orangnya famous, very friendly person. Dia akan bercampur gaul dengan siapa sahaja dan orangnya pandai beradaptasi. Bersebelahan dengan snake, dia orang yang sangat bijak beradaptasi. Saya menangkap beberapa daripada dia orang yang berkedudukan. Ini mungkin energi dia, ini mungkin energi kamu. Yang pasti teman-teman, orang ini mempunyai harapan yang setinggi langit. Orang yang mengejar cita-cita. Dia tidak akan berpuas hati ya di mana dia berada sekarang. Dia orang yang mengejar, ingin menggapai bintang itu di langit. Orang yang benar-benar bertujuan, mempunyai tujuan hidup dan ingin menggapai sebuah kejayaan. Jikalau dia sudah berjaya, dia masih belum puas hati setakat ini. Dia masih ingin mengejar. Orang yang benar-benar ambitious. Nah, seperti itu ya. Ada perbedaan status, perbedaan kedudukan di antara kalian berdua. Dengan kehadiran star juga teman-teman ya, saya menangkap energi seseorang yang sedang healing guys. Nah, ini mungkin hubungan yang sedang jeda. Orang yang berdefine feminine. Mungkin ya, zodiak sign-nya Capricorn, Taurus, Virgo, atau Pisces, Cancer, Scorpio. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak si dia. Tetapi menurut saya, define feminine.
Saya tidak akan begitu berpatukan kepada zodiak sign ya, tetapi orang yang mungkin lemah lembut. Jikalau dia seorang wanita, so feminine, ya, maka kamu begitu tertarik jikalau kamu seorang pria yang menonton. Jikalau kamu seorang wanita yang menonton, ada sisi lemah lembutnya. Seperti ketika berbicara, mungkin tona suaranya yang begitu lembut terhadap kamu, cara dia melayan kamu dengan begitu lemah lembut membuatkan kamu jatuh cinta ya. Something about lemah lembut di sini. Kelembutan dari seseorang. Di sini ada bukit, orangnya sangat suka mencuri perhatian dan dia sangat enjoy ketika mendapatkan perhatian kamu. Orang ini ada kalanya dia sukakan surprises ya, ataupun mungkin akan memberikan kamu kejutan-kejutan kecil. Tetapi detik ini teman-teman, saya menangkap kerana bukit bersebelahan dengan woman. Dia seperti sedang kurang mendapatkan perhatian kamu dan ingin meraih simpati kamu lagi ya. Seperti kurang mendapatkan perhatian kamu dan menggunakan pelbagai cara, memikirkan cara untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Kerana dia sudah merasakan ditinggalkan. Orang ini orang yang penuh dengan kasih sayang teman-teman. Nah di sini ada heart ya. Orang yang pakai hati, orangnya sensitif, mudah tersinggung, orangnya peka, sangat peka, seorang pendengar yang baik, berhati lembut, ada welas asih teman-teman ya, seorang yang penuh dengan kasih sayang. Entah kenapa ya, jika kombinasi kartu-kartu ini ya, tiba-tiba ketika memegang kartu ini saya rasa seperti sebak di dada. Mungkin ada yang tinggal bersendirian, kesepian di sini. Mungkin keluarganya jauh ya, tidak ada orang-orang yang terdekat, tidak ada family members yang terdekat ya, dan dia seperti ingin mencuri perhatian kamu lagi. Selama ini dia sangat menyukai perhatian kamu. Ketika kamu mengabaikan, ini benar-benar mematahkan hatinya. Indikasi ini teman-teman ya, kesedihan. Hanya dengan kehadiran kamu, ada komunikasi, kabar berita dari kamu, dia akan mulai merasakan kelegaan ini, dapat tarik nafas lega. Tanpa kamu teman-teman ya, saya menangkap orangnya baik hati, orangnya baik, orangnya very proper, orangnya penuh dengan kasih sayang. Tetapi dia mungkin ya orangnya kuat cemburu guys. Kuat cemburu, posesif ya. Ini ada energi snake di sini. Cinta yang melilit. Jikalau kamu berjaya membebaskan diri, congratulations to you. Tetapi dia agak sukar untuk membebaskan dirinya dari kamu. Dia mungkin ya, menurut dia, fizikalnya berjaya move on dari kamu. Tetapi semakin ke situ, dia semakin merasakan sukar melepaskan, semakin memimpikan kamu. Energi yang ketarik lagi dan lagi. Seperti saya sebutkan barusan tadi ya. Kita akan lihat lagi siapakah orangnya. Orangnya cukup santai teman-teman. Orangnya benar-benar santai. Dia sangat tertarik kepada kamu dan di awal hubungannya, jikalau saya lihatkan berlandaskan kartu-kartu ini, cinta itu tidaklah sekuat mana ya, tetapi seiring terbukanya kartu-kartu ini, dia semakin mencintai kamu. Tetapi tidak di awal hubungan. Nah ini ya menjelaskan mengapa ada perasaan yang bercampur aduk di sini. Ketika mulai merasakan dirinya diabaikan. Di sini ada letter bersebelahan dengan hati. Seseorang yang benar-benar ingin berkomunikasi kembali dengan diri kamu. Beberapa di antara kalian di sini mungkin ya sangat memahami satu sama lain. Mungkin pernah bekerja sama, rakan sekerja, banyak komunikasi sebenarnya ketimbang pertemuan. Seseorang yang menurut dia teman-teman ya, kamu sangat memahami dia seperti mana dia memahami kamu. Banyak komunikasi yang selaras. Ketika kalian curhat ya, ini benar-benar nyambung. Dia akan mendengarkan kamu, kamu akan mendengarkan dia. Seperti itu. Saya tidak tahu teman-temannya, detik ini mungkin ada komunikasi yang sedang jeda kerana bersebelahan dengan hati. Sesuatu yang tidak dia dapatkan dan ingin mencuri perhatian kamu lagi. Nah di sini rider teman-teman ini seorang yang benar-benar menantikan sebuah kabar berita daripada kamu. Orang ini memang orang yang cukup santai dan ada kalanya tidak jelas. Or shall I say tidak konsisten ya. Maka cinta dia ini kepada kamu memang cinta yang tidak meyakinkan. Banyak yang dia ketahui tentang kamu, latar belakang kamu. Tetapi tidak banyak yang kamu ketahui tentang si dia. Orangnya action oriented. Suka sesuatu yang mencabar, tantangan. Suka sesuatu yang beraksi. Nah mungkin sangat suka berolahraga, bersenam, ke gym, main bola dan sebagainya. Mungkin juga ada beberapa di antara si dia ini suka menunggang kuda. Horse riding ya, maybe, I don't know ya.
Tetapi yang pasti orang ini juga sangat menyukai warna merah. Berani secara keseluruhan, tetapi apabila berdepan dengan kamu, ada gemuruh, ada rasa ketakutan. Saya menangkap energi seperti itu ya. Hati yang menjadi lembut ya ketika kalian bertatapan mata. Orangnya sibuk teman-teman ya. Maka mungkin sering berkomunikasi dengan kamu dengan talian, tetapi kerana dia cukup sibuk, mungkin travelling ke sini sana, perlu merantau dan sebagainya, mungkin disebabkan oleh pekerjaannya. Orang yang mengejar cita-cita ya. Wow, di sini teman-teman ya. Daripada segi perasaan, dia cukup berkomitmen dengan kamu, tetapi dia gagal meyakinkan kamu ke arah ini. Kamu tahu kenapa dia gagal? Dia gagal meyakinkan kamu ke arah ini kerana dari segi pergerakan dia memang inconsistent. Dari segi hati, perasaan yang bercampur aduk. Maka ketika ada perasaan bercampur aduk dan sikap yang tidak konsisten, dia hanya berkomitmen dengan kamu dari hati. Masih belum memberikan kamu cincin ini, ya, masih memikirkan ke arah berkomitmen. Dan beberapa di antara kalian, sama ada kamu yang sudah memiliki pasangan, atau ini mungkin cinta yang bersegi-segi. Sama ada dia yang sudah memiliki pasangan, atau kamu yang sudah ada pasangan sahnya. Maka hubungan ini berputar-putar. Nah, ini yang sukar ya untuk meyakinkan kamu. Maka kamu mendoakan sahaja. Tetapi dari segi perasaan orang ini, teman-teman, ada keseriusan. Serius mencintai kamu. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi ya. Mengapakah dia bersumpah dengan dirinya agar sehidup dan semati dengan dirimu dan tidak akan melepaskan kamu? Mengapakah sehingga ke tahap ini ya, bersumpah dengan hatinya yang dia ingin sehidup semati dengan kamu, walaupun mungkin ya tanpa memiliki. Kita cuba lihatkan. Mengapakah dia begitu tekad untuk memberikan kamu sebentuk cincin ini? Ingin menikahi kamu ya, sehidup semati dengan kamu bagi hubungan yang memungkinkan. Mengapa dia bersumpah dengan dirinya seperti ini? Mengapakah dia begitu pasti? Kamu adalah orang yang dia benar-benar ingin ya, sehidup dan semati. Why you? Dan mengapa dia bersumpah seperti ini? Kita cuba cari tahu ya. Wow, teman-teman, kerana sebelum ini dia sudah banyak kali dikecewakan, ya. Berkali-kali dia dikecewakan. Mungkin hubungan di masa lalu sering dikecewakan, sering ditinggalkan. Maka dia tidak mahu ini sentiasa berulang dalam hidupnya. Kamu tahu setelah berkali-kali gagal seperti ini, kini dia bangkit lagi. Menurut dia ini sudah berakhir. Dia pernah berada di titik yang paling rendah di dalam hidupnya. Mungkin banyak mengalami likar-liku atau pengalaman bercinta. Tidak pernah ya bertemukan seseorang seperti kamu. Menurut dia, segala keresahan, kesusahan hatinya ini sudah berakhir. Dia belajar dari pengalaman cinta masa lalu yang cukup mengecewakan. Nah, di sini teman-teman, semakin kalian tidak berkomunikasi, dia semakin memikirkan hubungan ini. Nah, mungkin ada komunikasi yang sedang jeda, atau kamu sudah lama tidak mengabari si dia. Tetapi yang pasti ya, menurut si dia ini, mengapakah dia bersedih? Dia begitu yakin ada sebuah pengakhiran. Tetapi jangan lupa teman-teman, energinya masih melekat dengan kamu. Kita lihat lagi ya. Semakin bertumbuh, ada gambar pohon di sini ya. Walaupun sudah mati, ada skal ya, tetapi pohon ini tetap bertumbuh dari dia. Saya menangkap energi seseorang yang baru menyadari betapa dalamnya dia mencintai kamu. Nah, seperti saya katakan barusan tadi, ketika di tahap awal perhubungan ini, dia tidak begitu mengejar kamu sebenarnya. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah mungkin hubungan ini jeda, diputuskan, diabaikan, kamu lihat pohon ini tumbuh melalui skal ini. Di sini teman-teman menggambarkan ya, sesuatu yang is like against all odds. Bagaimana untuk terjemahkan ini ya? It's like sesuatu yang tidak mungkin, tetapi sudah terjadi. Pohon ini tumbuh daripada skal ini teman-teman. Seseorang yang sudah mati rasa, merasakan beban yang berat, kehancuran, tetapi pohon ini tetap bertumbuh, masih maju ke depan. Ini adalah kerana apa teman-teman? Dia mungkin seorang yang sudah mati rasa, tidak percaya akan cinta, seorang yang menjadi orang yang tertutup, dibebani dengan pikiran yang negatif ini.
Tetapi di atasnya ada kartu star. Kamu mengembalikan harapan ini di dalam hidupnya. Kamu membuatkan dia percaya lagi. Cinta itu tidak semestinya seperit ini. Maka dia bangkit lagi. Penghidupan cinta ataupun sesuatu yang hidup kembali di hatinya kerana kamu. Kamu berjaya menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Nah, itu luar biasanya kamu di sini ya, sehingga dia begitu mencintai kamu. Selama ini dia yakin teman-teman ya, dia ingin hidup sendiri. Star juga menggambarkan seseorang yang tidak mahu orang lain, tidak mengandalkan orang lain. Seorang yang sudah lama membujang, menikmati zaman bujangnya dan tidak benar-benar inginkan pasangan. Tetapi dengan berkenalan dengan kamu, dengan hadirnya kamu dalam hidupnya, rasa mati ini berubah. Kini dia bangkit lagi. Walaupun begitu berat sekali ya, Ten of Wands bersebelahan dengan Ten of Swords. Jangan lupa, 10 and 10 merupakan sebuah pengakhiran. Setiap pengakhiran, there will be a new beginning. Every ending will start with a new beginning. Nah, ini yang terjadi di detik ini. Maka dia pasti setelah berada di titik yang paling rendah, semuanya sudah dia lalui. Dia menyedari kamu adalah orang yang patut dia perjuangkan. Maka dia bersumpah akan bersama-sama dengan kamu sehinggalah akhir nanti. Kerana kamu dapat menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama mati di dalam hatinya. Nah, benar kan teman-teman? Kartu Fool hadir bersebelahan dengan Ten of Swords and Ten of Wands. Permulaan baru. Hidupnya bermula lagi. Bangkit kembali. Ada harapan lagi untuk memperjuangkan hidup ini kerana kekuatan yang kamu berikan. Walaupun begitu berisiko, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak beban, fokusnya hanya ke kamu. Kartu atasnya, Woman. Seseorang yang sanggup menghadapi apapun tantangan, apapun risiko. Walaupun mungkin dia pernah di-reject atau dia pernah melepaskan kamu ya. Tetapi fokus utamanya adalah kamu, balik-balik kamu. Kamu lihatkan kartu-kartunya sendiri. Ya, maka dia sedar jikalau balik-balik dengan kamu teman-teman ya, kamu yang dapat memberikan dia kenyamanan itu, kebahagiaan yang dia cari selama ini. Waduh, akhirnya keluar juga kartu ini teman-teman ya. Saya tidak paham teman-teman ya, kartu ini cukup seram buat saya ya. Ini seperti kuntilanak ya, yang menyeberangi sebuah jembatan. Teman-teman, kuntilanak selalunya akan terbang teman-teman. Ini kuntilanak yang cukup bijak sekali ya, pandai menggunakan jembatan untuk crossover. So, kalau saya buatkan bacaan ini di waktu malam, saya akan rasa seram sekali ya. Rambut yang begitu panjang. Nah, di sini mungkin ada wanita-wanita yang menonton ya, yang berambut lurus dan berambut panjang, ikal mayang yang cantik ya. This kuntilanak is really smart you guys. Kuntilanak selalunya akan menjimatkan waktu terbang sahaja ya. Tetapi kuntilanak yang bijak akan menggunakan jembatan dan menikmati cahaya bulan purnama yang begitu indah. Kamu tahu teman-teman, mengapakah dia bersumpah akan bersama-sama dengan kamu sehinggalah akhir nanti. Sudah jadi kuntilanak sekalipun tidak pernah dia lupakan kamu teman-teman. Orang ini orang yang pemendam. Dia memendam segala rasa cintanya di hati. Tidak pernah dia utarakan. Kerana dia orang yang ada banyak sense of insecurity. Ya, maka dia perlu berhati-hati menyeberangi jembatan ini untuk memastikan selamat untuk diseberangi. Ketika sudah merasakan ini selamat, baru dia akan ungkapkan apa yang tersembunyi yang dia pendamkan di hatinya. Detik ini saya menangkap teman-teman ya, menyeberangi, crossing over the bridge also indicates ya, dia seseorang yang sedang, nah kuntilanak ini boleh terbang sahaja, tetapi memilih untuk menyeberangi agar dapat dilihat oleh mata kita. Apa yang cuba dia lakukan di kartu ini? Dia ingin menunjukkan kepada kamu, dia sedang memberikan sebuah perubahan baru bersebelahan dengan the Fool ya, terhadap hubungan kalian. I'm finally crossing over. Dengan ada keberanian yang memang tidak ada sebelum ini, ketakutan, ketidakpastian, ketidakjelasan, kini dia mulai berani memberikan perubahan. Ya, berani mengungkapkan apa yang dia rasakan di hati. Jikalau kuntilanak ini terbang saja di langit, di angkasa ya, agak sukar untuk kita memerhatikan si dia. Tetapi ketika kuntilanak yang bijak ini ingin menyeberangi jembatan ini, dia ingin diperhatikan. Okey, secara psikologinya dia berani membuat sebuah perubahan. Pada waktu yang sama, why not? I could enjoy the beautiful moon behind me or in front of me. Ya, ada cahaya bulan yang terang yang membantu si dia untuk
memperlihatkan kepada si dia arah tujunya. Kini dia mulai pasti, mulai yakin, ini jembatan yang ingin dia seberangi untuk datang kepada siapa, teman-teman? Kamu di sini, dia di sini. Nah, ini berpunggung dari arah dia, ya, maju ke arah kamu. Nah, ini jelas. Ini memang kuntilanak, guys. Tidak ada refleksinya, ya, hanya refleksi bulan, ya. Orang ini datang secara diam-diam. Kamu lihat, tidak ada refleksi kuntilanak di air ini. Oh, thank God, ya, saya tidak melakukan pembacaan ini di waktu malam. I don't understand this card, ya. The moon baik saja, ya, ada gambar bulan, tetapi ada gambar kuntilanak yang rambut panjang ini, ya. Cukup seram sekali menurut saya, teman-teman. Tetapi dia memberanikan dirinya untuk memberikan perubahan yang baru. Kerana di sini ada kartu The Fool. Berani mengambil risiko itu, memulakan sesuatu yang baru, menyeberangi jembatan ini. Jikalau dia terbang dengan pantas, kamu pasti akan mislook, ya, terlepas pandang. Dia menyeberangi dengan begitu tenang, ya, di waktu full moon, guys, full moon. Dia sudah memberikan perubahan ini, ya. Kamu nantikan. Maka dia bersumpah dengan kekuatan ini, dia ingin sehidup semati dengan kamu. Walaupun ada tantangan, ada risiko, dia tidak tahu arah tuju ke depannya. Tetapi berlandaskan cahaya bulan ini memberikan dia kekuatan, kepastian yang dia mampu maju ke depan. Saya merasakan seseorang ini sedang memberikan perubahan, ya. Mungkin walaupun dia terlihat diam, pasif, banyak yang dia lakukan tanpa kamu sedari. Nah, ini berbuah dari mana, teman-teman? Ini buah daripada doa-doa kamu. God answer your prayers, ya. Pastikan itu, teman-teman. Yakini akan doa-doa kamu. Nah, kita akan lihat lagi, ya. Kini dia seperti mendapat keberanian yang tidak pernah dia dapatkan. Sebelum ini dia insecurity. Nah, kerana ketika merasakan dia mulai ditinggalkan, cukup insecurity, maka dia memberanikan dirinya untuk menyeberangi. Kuntilanak yang cerdas, ya, menyeberangi jembatan ini. Kamu lihat tidak ada refleksinya di dalam air ini. Pergerakan dia kepada kamu ini seperti konsisten, perlahan tetapi pasti. Dia akan tetap memperjuangkan kamu walaupun dia duduk diam saja. Menurut kamu, ya, tetapi Kak, dia tidak beraksi. Ya, itu menurut kamu. Setiap orang mempunyai cara yang berbeza, guys, and we can't push them. Ini cara dia. Dia perlu meyakinkan hatinya, dia perlu meyakinkan emosinya, dia perlu menguatkan dirinya, dia perlu menguatkan semangatnya. Kemudiannya akan menyeberangi jembatan ini. Give it time. Berikan waktu. Cinta itu tidak pernah mengepush. Jikalau kamu benar-benar sincere, tulus mencintai seseorang, bagikan dia waktu. Okey, kita lihat lagi, teman-teman, ya. Wow, di sini ada chariot, teman-teman. Nah, setelah berjaya menyeberangi jembatan ini, mungkin kuntilanak ini merasakan begitu perlahan pergerakannya, ya. Dan kini dia mungkin menggunakan dua ikan ini, ikan lumba-lumba ini, ya, untuk lebih laju sikit, teman-teman, ya, agar pergerakan dia kepada kamu ini cepat sedikit. Saya bergurau, saya bercanda, teman-teman, ya. Saya menangkap daripada kartu ini, dia akan tetap maju. Ya, dia tetap akan maju untuk mencari kamu. Kamu tahu kerana detik ini, teman-teman, dia cukup penasaran akan dirimu. Ketika dia menyedari dia hilang fokus, dia kehilangan kamu. Maka dia ingin kembali fokus. Dia merasakan, kamu tahu mengapa dia merasakan dirinya ditinggalkan? Kerana dia hilang kendali. Dia melepaskan kendalinya ketika dia memegang tali untuk mengendalikan kedua ekor kuda, kedua ekor lembu, kedua ekor apa saja gambar di kartu ini, ya. Dia perlu memegang kembali tas tali itu untuk mengendali, holding back onto the steering wheel, untuk memastikan arah tujunya. Jikalau dia hilang fokus, dia akan kehilangan kamu. Maka ada energi mengejar di sini. Nah, semakin terbuka kartu-kartu ini, setelah kuntilanak ini berjaya menyeberangi, ya, jembatan ini, merasakan itu agak lambat, dia mulai mengejar kamu. Orang ini kamu tahu, teman-teman, mengapa dia bersumpah untuk bersama-sama dengan kamu sehingga akhir nanti. Kerana menurut dia, memiliki kamu ini sebuah kejayaan baginya. Sebuah kebahagiaan penuh bagi dirinya. Di atasnya, teman-teman, dia akan kejar dengan sepenuh hati. Dan dia akan cross over, ya, the bridge untuk mendapatkan perhatian kamu lagi. Nah, kamu lihat di sini, Ten of Cups. Orang ini merasakan cukup bahagia dengan kamu dan sangat menginginkan, ya, sebuah komunikasi ke depannya dengan kamu.
Tanpa adanya kamu, teman-teman, ini seperti keinginan yang tidak kesampaian ya detik ini ya. Dia merasakan benar-benar dia perlu kejar kembali untuk berkomunikasi dengan kamu. Kerana mulai merasakan ditinggalkan. Apa pun yang dia cuba fikirkan, kamu seperti benar-benar no respon, tidak ada tindak balas. Dia diam, kamu juga diam ya. Di sini ada energi mengejar di atasnya, ingin datang lagi mengejar kamu. Kerana menurut dia bersumpah untuk sehidup semati dengan kamu kerana dia ingin menjadikan kamu bahagian daripada hidup dan keluarganya, ingin berkeluarga dengan kamu. Nah, untuk hubungan yang memungkinkan, ingin bernikah, ada anak bersama-sama ya, hidup bahagia, maybe starting a small family with you. Dia sudah menganggap kamu ya, selain daripada kejayaan, dia sudah menganggap kamu sebagai keluarganya. Tanpa kamu, hidupnya tidak komplit, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ada Three of Wands. Seseorang yang menaiki tangga. Teman-teman maaf ya, mulai hujan di luar sana, agak bising bunyinya ya. Mulai cuba mendapatkan kesempatan lagi. Jikalau dia jatuh, dia akan kembali memanjat anak tangga ini agar tetap sampai ke atas. Dan dia merasakan sudah hampir ya, sudah hampir ke puncaknya untuk mendapatkan kamu. Dan dia tidak akan berpaling ke bawah ya, kerana dia tahu semakin dia fokus ke depan, dia semakin hampir mengecapi apa yang dia cita-citakan. Nah, di sini teman-teman ya, hubungan yang perlu diperjuangkan. Mungkin ada long distance relationship ya, hubungan jarak jauh, ataupun mungkin juga seperti saya katakan tadi ya, cinta yang bersegi-segi. Tetapi semakin ke sini teman-teman ya, dia merasakan dia tidak sanggup kehilangan kamu. Dia ingin kembali berkomunikasi dan tidak sanggup untuk kehilangan kamu. Maka orang yang seperti dia ini ya, opportunis, dia akan cuba meraih segala kesempatan yang ada. Ini berlandaskan perasaan yang bercampur aduk. Semakin pusing jadinya, semakin kamu diamkan tanpa sebuah kabar berita, dia menjadi semakin pusing. Nah, teman-teman, detik ini ya, seseorang ini ingin mencari solusi, ingin mendapatkan kamu lagi. Mengapa? Kerana dia sedang kesepian, ditinggalkan seorangan. Tidak ada orang yang mendekati dia seperti mana ya kamu mendekati dirinya. Tidak ada orang yang memperhatikan dia seperti mana kamu perhatikan dia. Dia mungkin orang yang banyak, mungkin besar keluarganya, tetapi mungkin tidak ada keluarga yang terdekat seperti itu ya. Detik ini dia sudah merasakan kesepian ini sudah cukup lama. Tidak sanggup lagi untuk keseorangan seperti ini. Ya, maka ingin mengisi kekosongan itu. Mencari jalan keluar. Setelah segala sesuatu itu dia benahi ya. Saya menangkap sebenarnya teman-teman, ini mungkin tidak semua hubungan yang akan ke jenjang pernikahan ya, kerana dia seorang yang banyak merenung. Nah, orang ini juga nyaman sendiri. Dia mungkin lebih menyukai hubungan yang seperti teman tetapi mesra ya, tetapi tanpa sebuah ikatan sah. Ataupun kerana maybe ya, hubungan kalian ini sukar, tidak memungkinkan untuk ke jenjang pernikahan. Maka pada waktu yang sama, walaupun tidak dapat bernikah dengan kamu, dia tidak mahu kehilangan kamu. Dia sering memikirkan kamu, mendoakan kamu. Dan kini dia merasakan cukup kesepian, ditinggalkan. Kamu tahu teman-teman apa yang dirasakan detik ini sebenarnya? Left with nothing. Benar-benar dalam pihak yang merugikan. Dia merasa rugi tanpa kamu, feeling lost tanpa dirimu. Maka dia bersumpah dengan hatinya. Dia ingin bersama-sama dengan seseorang yang seperti kamu hinggalah akhir nanti. Okey guys, zodiak terkuat yang terbaca di sini ya. Ada Virgo, Pisces, Cancer. Virgo, Pisces, Cancer mendominasi bacaan hari ini, didampingi dengan zodiak yang lain. Pisces, Cancer, Scorpio, dominasi Pisces, Cancer. Kita ada Aries, Leo, Sagittarius. Yang lebih mendominasi adalah Sagittarius dan Aries. Ten of Wands and Three of Wands. Kita ada Gemini, Libra, Aquarius. Lebih ke arah Aquarius, the Fool ya. Capricorn, Taurus, Virgo, lebih ke arah Virgo, the Hermit mendominasi. Semua zodiak sign ada teman-teman ya. Okey, kita akan cuba lihatkan lagi. Saya akan gunakan kartu ini kembali teman-teman ya. Dan kita lihatkan apakah yang bakalan terwujud buat kalian dalam waktu dekat ini. Apakah yang bakalan terwujud untuk kalian dalam waktu dekat ini? Kerana sepertinya dia juga sedang sedih, ya, mungkin tidak banyak bicara, mendiamkan diri, kondisi yang agak pasif, dingin dan kaku, dan kamu di sini seperti mendoakan agar ada perubahan ya. Dan di sini secara perlahan-lahan, nah kamu lihat ya, kuntilanak ini ingin mengambil risiko.
Tidak mahu terbang, tetapi menyeberangi, crossing over the bridge, finally heading to you, ya. Kita akan lihatkan di sini, teman-teman. Apakah yang bakalan terwujud buat kalian dalam waktu dekat ini? Kita doakan yang baik-baik saja, teman-teman. Apakah yang bakalan terwujud untuk kalian dalam waktu dekat ini? Wow, teman-teman, orang ini masih sangat berharap dengan kamu, ya. Walaupun dia dalam posisi kesedihan, pasif, dia sangat berharap dengan kamu. Nah, teman-teman, ini mengkonfirmasikan lagi, ya, to double confirm cinta sejati, we've got belahan jiwa. Maka ini menjelaskan mengapakah dia bersumpah akan bersama-sama dengan kamu sehinggalah akhirnya nanti. Selain daripada merasakan kamu ini soulmate cinta sejatinya, dia sedar kamu adalah belahan jiwanya. Bagian daripada hidupnya yang cukup penting ini, ya. Tanpa kamu, teman-teman, dia bukanlah siapa-siapa, begitu, ya. Nah, kamu lihat, tidak pernah dilupakan. Diam itu tidak berarti dia melupakan kamu. Tidak kontak kamu, tidak berarti dia melupakan kamu. Kedepannya nanti saya merasakan akan ada pergerakan, ya. Ketika dia sudah berjaya memberanikan dirinya, dia akan perjuangkan kamu. Dia akan kembali fokus ke arah kamu. Untuk hubungan yang memungkinkan, dia ingin bersatu dengan kamu, bernikah dengan kamu. Dan dia ingin grab, ya, merebut kesempatan ini. Terkoneksi, teman-teman, bottom of the deck-nya. Kalian sering terhubung, mungkin secara telepati, terkoneksi secara batin, atau orang ini mungkin hadir atau kamu hadir di dalam mimpinya. Maka ini energi yang sering terkoneksi. Okey guys, kita akan bukakan kartu yang terakhir di sini, ya. Kita cuba lihatkan pesan cinta apakah yang ingin dia ungkapkan ke kamu melalui pembacaan hari ini. Seseorang yang bersumpah akan bersama-sama dengan kamu sehinggalah akhirnya nanti. Apakah yang ingin dia beritahu kamu melalui pembacaan hari ini? Direct, ya, secara langsung dari hatinya ke kamu. Apa yang ingin dia beritahu kamu? Wow, cuaca di luar itu hujan, teman-teman, ya. Hujan ini merupakan simbol keberkahan, ya. Dan juga pada waktu yang sama mungkin menggambarkan hati si dia yang sedang bersedih, memikirkan kamu, merenungkan kamu dalam cuaca yang hujan begini, ya. Wow guys, you are so sexy. Menurut si dia, teman-teman, ya, kamu orang yang cukup menggoda, tampan, cukup cantik, benar-benar seseorang yang menarik hatinya, ya. You are so sexy. Nah, begitu sinkron, ya. I am so attracted to you. Nah, teman-teman, cuaca di luar itu hujan dan sejuk, ya. Dia mungkin sedang memeluk bantalnya, memikirkan kamu, ya. Being near you makes me dizzy. Nah, benar apa yang saya katakan tadi, ya. Saya memang menangkap energi itu dari awal. Dia mungkin berpenampilan cukup bersemangat, orangnya berani, tetapi ketika bertatapan mata dengan kamu, itu yang saya jelaskan awal tadi, ya. Being near you makes me dizzy. Dia mulai gemuruh, grogi, ya. Ketika dia berdekatan dengan kamu, lidahnya keluh. Orang ini mungkin ada sedikit malu-malunya, ya. Kita lihat lagi. I wonder how you are without me. Nah, ketika kalian diam-diaman begini, dia berpikir, ya, bagaimanakah kamu, situasi kamu, kondisi kamu tanpa dirinya, tanpa berkomunikasi, dan dia benar-benar sangat merindukan kamu detik ini. Bottom of the deck, let's keep this in our heart forever. Jikalau cinta ini tidak memungkinkan, cinta yang tertutup, cinta yang sembunyi-sembunyi, khususnya hanya kamu dan dia yang tahu. Let's keep this in our heart forever. Kekalkan di hati kita untuk selama-lamanya. Kerana orang ini, mengapakah dia ingin kamu kekalkan ini? Mengapakah dia ingin kamu kekalkan rahasia ini? Kerana dia bersumpah akan bersama-sama dengan kamu sehinggalah akhirnya nanti. Ini seperti our love is forever. Seperti itu, ya. Okay guys, kita akan buka beberapa initial di sini, ya. Zodiaknya sudah saya bacakan tadi. Kita cuba lihatkan. Initial apakah yang akan hadir hari ini? Okay, I think that's enough. Okey teman-teman, saya harap kelihatannya kerana latar belakangnya juga warna merah, ya. Di sini kelihatan ada huruf M Mike, B Bravo, P Papa, I India, E
Echo, di sini ada ejaan pie. Mungkin ada seseorang yang sangat menyukai ya, makan pie yang panas. Pie ayam, pie nenas, pie apple, begitu ya. Orang ini mungkin sangat menyukai atau mungkin kamu yang sangat menyukai ya, memakan pie teman-teman. Any pie, apple pie, pineapple pie, chicken pie ya, seperti itu. I India, E Echo, W, U Uniform, F Foxtrot, G Golf, T Tango, R Romeo, V Victor, Y Yankee, Z Zulu, dan ada dua lagi teman-teman ya. Ada huruf X, X-ray, saya letakkan di atas ini. Dan satu lagi yang terakhir Q, Quebec. Nah, begitu teman-teman ya. N, B, P, I, E, W, U, F, G, T, R, V, Y, dan Z. Oke guys, sampai di sini dahulu ya teman-teman untuk readingan ataupun bacaan kali ini. Saya tetap mendoakan yang terbaik untuk kalian. Semoga readingan hari ini memberikan pencerahan kepada kamu, akan seseorang yang bersumpah ya akan bersama-sama dengan kamu sehinggalah akhirnya nanti. Teman-teman, apapun yang terjadi, tetap bersemangat and keep spreading the love you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys on my next reading. Bye, take good care.